Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang pesugihan genderuwo ketua yayasan. Mala baru saja menyelesaikan pendidikannya di sebuah perguruan tinggi terkemuka di kota asalnya. Dengan semangat dan optimisme khas seorang lulusan baru, ia memutuskan untuk memulai karirnya sebagai guru bahasa Inggris, sebuah profesi yang telah lama menjadi impiannya sejak ia menemukan kecintaannya pada bahasa dan mengajar selama masa kuliah. Setelah melamar ke beberapa sekolah, keberuntungan akhirnya berpihak kepadanya ketika sebuah sekolah menengah swasta menerima lamarannya. Ini adalah langkah pertama Mala menuju dunia profesional. Dan meskipun ia masih menyesuaikan diri dengan rutinitas baru, ia bertekad memberikan yang terbaik kepada murid-muridnya. Namun, siapa sangka baru 5 hari mengajar, di saat ia masih mempelajari seluk-beluk lingkungan sekolah dan mengenal para siswa serta kolega, Mala mengalami sebuah kejadian yang mengubah pandangannya tentang dunia di sekitarnya. Pengalaman itu begitu mencekam, bahkan membuatnya bertanya-tanya apakah ia benar-benar siap menghadapi kenyataan di balik tembok-tembok sekolah tersebut. Hari itu, Mala memiliki jadwal terakhir mengajar di kelas 11D pada pukul 3 sore. Kelas itu terletak di lantai paling bawah gedung sekolah, di ujung lorong panjang yang sepi. Sebuah gudang tua yang jarang digunakan berada tepat di sebelah kelas tersebut. Gudang itu sudah lama dianggap nggak penting, bahkan oleh para guru lainnya, dan selalu dibiarkan terkunci rapat. Ketika Mala berjalan menuju kelas, ia melewati gudang tersebut. Namun, kali ini pintu gudang itu sedikit terbuka, menyisakan celah sempit yang mengungkapkan gelapnya bagian dalam ruangan itu. Tidak ada lampu yang menyala, dan kegelapan pekatnya seolah menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang membuat bulu kuduk Mala berdiri tanpa sebab jelas. Jantung Mala mulai berdebar sedikit lebih cepat. Ada rasa gelisah yang tak dapat ia jelaskan, seperti ada tatapan tak kasat mata yang mengintainya dari balik kegelapan gudang. Ia meneguk ludah, mempercepat langkahnya, dan mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Setelah sampai di depan pintu kelas, ia mengetuk perlahan untuk menenangkan diri, lalu membukanya dengan senyum kecil. Assalamualaikum, ucap Mala. Suaranya terdengar ceria meskipun ada sedikit kegelisahan di hatinya. Waalaikumsalam, jawab para siswa serempak. Suara mereka menyambutnya dengan ramah, membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Setelah masuk, Mala memperkenalkan dirinya dalam bahasa Inggris, mencoba mencairkan suasana dengan pertanyaan ringan. Ia ingin menguji sejauh mana kemampuan siswa-siswanya, sekaligus membuat mereka merasa nyaman. Pelajaran berjalan lancar, tawa kecil dari siswa yang salah menjawab pertanyaan pun sesekali terdengar, memberi kesan bahwa segalanya baik-baik saja. Namun, perhatian Mala sesekali teralihkan. Pandangannya seringkali tertuju pada sebuah bangku kosong di sudut belakang kelas. Bangku itu berada di pojok ruangan yang paling jauh dari pandangannya, seolah sedikit terpisah dari dinamika kelas. siapa yang tidak masuk hari ini? Tanyanya dengan nada santai, menunjuk ke arah bangku kosong tersebut. Salah satu siswa perempuan berkacamata yang duduk di barisan tengah mengangkat tangannya. Bangku itu memang tidak berisi, Bu. Jawabnya sambil tersenyum kecil, seolah menganggap pertanyaan itu biasa saja. Malah mengangguk pelan, meskipun hatinya merasa sedikit ganjil. Oh, begitu. Gumamnya mencoba tidak memikirkan lebih jauh. Namun, rasa aneh yang sama saat ia melewati gudang tadi kembali muncul. Ia merasa ada sesuatu tentang bangku itu yang salah. Namun, malah memilih untuk mengabaikan perasaan itu dan melanjutkan pelajaran hingga selesai. Bagaimanapun, ia hanya ingin menyelesaikan tugasnya hari itu dengan baik, tanpa membuat dirinya terlihat gugup di depan murid-murid barunya. Pelajaran berlangsung seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang terus mengganggu pikiran Mala.
Perasaan aneh itu tak pernah benar-benar pergi. Sesekali ia merasakan sensasi tak nyaman, seperti ada sepasang mata yang mengawasinya dari arah sudut belakang kelas. Setiap kali ia menoleh untuk memastikan bangku kosong itu tetap kosong, tak ada yang berubah. Namun, hawa dingin yang menyelusup ke tengkuknya setiap kali memandang bangku itu seolah menjadi pertanda bahwa sesuatu yang tak terlihat sedang mengintainya. Ketika bel pulang berbunyi tepat pukul 4.30 sore, Mala berdiri di depan pintu kelas untuk bersalaman dengan para siswa. Satu persatu mereka berjalan keluar. Wajah mereka ceria, tidak menyadari apa yang berkecamuk dalam hati Mala. Saat siswa terakhir melewatinya dan lorong sekolah mulai sepi, mata Mala tanpa sengaja menangkap sesuatu yang aneh. Ia melirik ke arah gudang di sebelah kelas. Pintu gudang itu masih terlihat sedikit terbuka seperti sebelumnya, tapi kali ini ada sesuatu di balik celah gelapnya. Sepasang mata merah menyala terlihat jelas di antara bayangan hitam yang bergerak pelan. Mata itu menatap langsung ke arah Mala, penuh intensitas yang menyeramkan, seperti sedang memperingatkan atau mungkin mengancam. Mala terpaku sesaat, tubuhnya gemetar tanpa kendali. Namun, dengan sekuat tenaga, ia memaksakan dirinya berpaling dan kembali ke dalam kelas, berharap perasaan takut itu akan sirna. Saat ia membereskan peralatan mengajarnya, suasana kelas terasa jauh lebih sunyi dari seharusnya. Suara detak jam di dinding terdengar begitu jelas, seolah waktu bergerak lebih lambat. Kemudian, saat ia berbalik untuk mengambil buku dari mejanya, matanya kembali tertuju ke sudut ruangan, ke bangku kosong di belakang itu. Namun, bangku itu tidak kosong lagi. Di sana, duduk sosok besar yang mengerikan. Tubuhnya penuh bulu hitam pekat yang tampak kasar dan berkilat seperti basah oleh sesuatu. Posturnya begitu tinggi hingga hampir menyentuh langit-langit kelas. Wajahnya adalah mimpi buruk yang hidup. Sepasang mata merah menyala yang kini menatap Mala tanpa berkedip. Hidungnya lebar dengan lubang besar yang menghembuskan aroma busuk seperti daging membusuk. Dan mulutnya dipenuhi gigi-gigi tajam yang tidak proporsional. Taring panjang mencuat dari bibirnya hingga menembus pipinya, dan cairan hitam pekat seperti darah yang telah lama membusuk menetes perlahan dari sudut mulutnya. Mala tertegun, tubuhnya kaku, seolah-olah tidak lagi mengenali perintah otaknya untuk bergerak. Sosok itu kemudian mengeluarkan suara menggeram rendah, begitu dalam dan getar hingga Mala merasa dadanya seolah dihantam oleh gelombang suara. Ruangan terasa berguncang dan suara itu semakin lama semakin keras hingga hampir membakar telinga. Lalu sosok itu mulai membuka mulutnya lebih lebar. Tidak seperti manusia, tetapi seperti seekor binatang buas yang akan memangsa buruannya. Aroma busuk yang menyengat keluar dari mulutnya memenuhi seluruh ruangan. Mala merasa muar, namun rasa takut yang luar biasa membuatnya tetap berdiri di tempat, seperti terpaku oleh kekuatan yang tak kasat mata. Dengan napas tersengal dan jantung yang berdegup keras, Mala akhirnya berhasil memekik. Teriakan itu keluar dari lubuk hatinya, dipenuhi rasa putus asa dan ketakutan yang tak mampu lagi ia bendung. Teriakan itu menjadi kekuatan terakhir yang membuatnya mampu menggerakkan tubuhnya. Tanpa berpikir panjang, ia membalikkan badan dan berlari keluar dari kelas, meninggalkan semua peralatannya begitu saja. Napasnya tersengal-sengal saat ia akhirnya berhenti di lorong, memegangi dadanya yang terasa sesak. Ia mencoba memahami apa yang baru saja ia saksikan, tetapi bayangan sosok besar itu terus menghantui pikirannya, membuatnya hampir tak berani menoleh ke belakang. Lorong yang sepi kini terasa begitu panjang dan mencekam, seolah-olah ada sesuatu yang mengintainya dari kegelapan setiap sudut. Teriakan Mala memecah keheningan sore di sekolah. Beberapa rekan guru yang berada di sekitar lorong bergegas mendekatinya. Wajah mereka dipenuhi oleh kekhawatiran. Sebagian bahkan terlihat panik. Mala, ada apa? Apa yang terjadi? Tanya seorang guru yang lebih tua menyentuh pundaknya dengan lembut. Namun, Mala tidak bisa menjawab. Napasnya masih tersengal-sengal. Matanya terpaku ke arah lorong yang mengarah ke kelas 11D. Tubuhnya gemetar hebat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba berbicara, tetapi lidahnya terasa keluh, seolah-olah
Kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Mala, Desak guru lainnya, seorang pria dengan raut penasaran. Alih-alih menjelaskan, malah hanya menggelengkan kepala perlahan, matanya berkaca-kaca. Aku tidak apa-apa. Bisiknya akhirnya. Meski nada suaranya terdengar gemetar, hampir tak meyakinkan. Ia tahu bahwa ia tidak mungkin menceritakan apa yang baru saja ia lihat. Itu terlalu absurd, terlalu mengerikan untuk dipercaya. Malah yang terburu-buru mengambil tasnya ke meja kerjanya di ruang guru. Namun, barang-barang lain seperti buku catatan, spidol, dan perlengkapan mengajarnya masih tertinggal di kelas. Membayangkan harus kembali ke kelas 11D membuat tubuhnya seketika merinding lagi. Ia tahu ia tak akan sanggup masuk ke sana seorang diri, apalagi setelah apa yang terjadi. Dengan langkah goyah, malah berjalan menuju pos satpam di gerbang sekolah. Pak Jaja, satpam yang sudah tugas selama bertahun-tahun di sekolah itu, menyambutnya dengan senyuman ramah yang segera berubah menjadi ekspresi khawatir saat melihat kondisi Mala. ada apa Bu Mala? Kok pucat sekali? Teriakan yang tadi itu dari ibu ya? Tanyanya penuh perhatian. Mala menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. Pak, maaf, barang-barang saya masih tertinggal di kelas 11D. Ucapnya lirih. Tolong ambilkan ya, Pak. Pak Jaja mengerutkan dahinya, ragu sejenak. Kenapa enggak ibu ambil sendiri? Kunci kelas kan masih di tangan ibu kan? Aku tidak bisa masuk ke sana, Pak. Jawab Mala cepat. Suaranya mulai gemetar lagi. Tolong, Pak, aku tak bisa menjelaskannya sekarang. Melihat ketakutan yang begitu jelas di mata Mala, Pak Jaja akhirnya mengangguk. Baik Bu, saya akan ambilkan. Ibu tunggu saja di sini ya. Saat Pak Jaja berjalan menjauh menuju kelas 11D, Mala duduk di bangku dekat pos dengan tangan menggenggam erat tasnya. Jantungnya masih berdetak kencang, dan bayangan sosok besar dengan mata merah yang menatap terus menghantui pikirannya. Namun, ada hal lain yang kini membuatnya semakin gelisah. Perasaan bahwa sesuatu yang sedang memperhatikannya dari kegelapan di sekitar sekolah. Malam itu, setelah makan malam, Mala memutuskan untuk mengunjungi tetangganya, Ibu Sri, yang suaminya dulu pernah menjadi penjaga sekolah tempatnya mengajar. Rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan membuatnya ingin mencari jawaban atas apa yang ia alami sore tadi. Karena saat itu sebelum Mala masuk, Bu Sri pernah memperingatkan Mala. Saat mereka duduk di ruang tamu kecil dengan lampu yang remang-remang, Mala menceritakan pengalaman menyeramkannya dengan suara pelan, seperti takut sesuatu sedang mendengarkan. Bu Sri mendengarkan dengan raut serius. Ketika Mala selesai, ia menarik napas panjang, lalu mulai berbicara dengan nada berat. Gudang itu adalah ruangan yang dulunya adalah ruangan khusus Pak Rusdi, ketua yayasan sekolah. Dan katanya dia sedang melakukan sesuatu yang aneh di sana. Aneh bagaimana, Bu? Tanya Mala. Hatinya berdebar-debar. Bu Sri mencondongkan tubuhnya lebih dekat, berbicara hampir berbisik. Suami saya pernah cerita, Pak Rusdi sering membawa sesajen ke gudang itu. Biasanya tengah malam. Sesajen itu macam-macam, mulai dari kemenyan, kepala ayam hitam, sampai kain kafan. Satpam lama pernah memergokinya secara tidak sengaja. Tapi bukannya dimarahin, Pak Rusdi malah mengajak satpam itu untuk masuk. Dan seminggu kemudian satpam itu meninggal. Mala tertegun. Meninggal bagaimana, Bu? Tubuhnya seperti mengering, matanya cekung, kulitnya keriput, seperti orang tua yang sudah puluhan tahun sakit. Tapi dokter bilang dia terkena serangan jantung. Aneh kan? Padahal keluarganya bilang dia sehat-sehat saja, gak punya riwayat penyakit jantung, bahkan darah tinggi pun enggak. Mala merasa bulu kuduknya berdiri, tapi Bu Sri belum selesai. Bukan cuma satpam itu, ada juga guru dan beberapa siswa yang jadi korban. Salah satu siswa itu duduk di bangku pojok di kelas. Katanya dia jatuh dari lantai 2, didorong oleh sesuatu. Tapi anehnya, pagar lantai 2 itu kan tinggi, hampir 2 meter. Tapi anak itu tiba-tiba terjatuh begitu saja.
malah menelan ludah, merasa udara di ruangannya semakin dingin. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di sana, Bu? Bu Sri menggenggam tangan Mala erat, wajahnya penuh ketakutan. Konon, katanya Pak Rusdi punya pesugihan genderuwo. Genderuwo itu suka minta tumbal. Kalau pintu gudang itu terbuka sendiri, artinya dia sedang mencari korban baru. Perkataan itu menghantam Mala seperti palu. Pintu gudang yang sedikit terbuka sore tadi langsung terbayang di benaknya, diikuti oleh sosok besar berbulu hitam dengan mata merah menyala yang dilihatnya di kelas. Ia merasa tubuhnya gemetar, jantungnya berdegup kencang. Mala mencoba bertahan setelah sore penuh teror itu. Namun, ketakutan yang terus menghantui pikirannya membuatnya merasa hari-harinya di sekolah seperti berjalan di atas duri. Setiap langkah menuju kelas selalu disertai bayangan sosok mengerikan yang pernah ia lihat, hingga ia sering kehilangan fokus saat mengajar. Hingga pada suatu hari di Kamis sore, setelah jam pelajaran berakhir, Mala melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Dari jendela kantor guru, ia melihat Pak Rusdi, ketua yayasan, berjalan menuju gudang yang berada di dekat kelas 11D. Mata Mala terpaku saat ia memperhatikan Pak Rusdi membuka pintu gedang dengan perlahan, seolah memastikan tak ada yang melihatnya. Rasa penasaran bercampur takut menguasai dirinya. Tanpa berpikir panjang, Mala mengikuti langkah Pak Rusdi dari kejauhan. Dengan hati-hati, ia mendekati gudang itu dan berdiri di belakang celah pintu yang sedikit terbuka. Bau dupa yang menyengat langsung menyeruak, membuat perutnya terasa mual. Ia mengintip perlahan ke dalam, dan apa yang dilihatnya membuat seluruh tubuhnya merinding hebat. Pak Rusdi terlihat bersimpuh di lantai gudang yang gelap. Di depannya ada sesajen berupa kepala ayam, bunga-bunga, dan kendi berisi cairan merah pekat. Mala menggigit bibirnya, berusaha menahan diri agar tidak berteriak. Namun, bukan sesajen itu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Di depan Pak Rusdi, sesosok bayangan hitam raksasa tampak berdiri. Sosok itu memiliki tubuh berbulu lebat dengan mata merah menyala yang sama persis seperti yang pernah Mala lihat di kursi pojok kelas 11D. Mulut sosok itu terbuka, memperlihatkan gigi-gigi tajam dengan taring yang panjang. Suara geraman rendah memenuhi ruangan, terdengar seperti gemuruh yang datang dari dasar bumi. Mala tak sanggup lagi berdiri di tempat itu. Tubuhnya gemetar dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dengan langkah terseok, ia berbalik dan berlari sejauh mungkin dari gudang itu. Napasnya tersengal-sengal ketika ia sampai di ruang kantor guru. Di dalam ruangan, ia memegang dadanya yang berdebar kencang, mencoba mengendalikan ketakutan yang menguasai dirinya. Namun, pikirannya terus kembali pada sosok menyeramkan yang ia lihat. Ia yakin kini bahwa apa yang menghantuinya selama ini bukan sekedar bayangan atau ilusi. Malah tidak tahu harus bagaimana. Sore itu, ia menyadari satu hal. Sekolah ini menyimpan rahasia yang jauh lebih kelam daripada yang ia bayangkan. Dan ia tidak ingin menjadi bagian darinya lebih lama lagi. Ia mulai sering merasa gelisah di dalam kelas, sulit berkonsentrasi saat mengajar. Seminggu kemudian, setelah tidak sanggup menahan tekanan, Mala menulis surat pengunduran diri dan menyerahkannya ke bagian administrasi. Dalam suratnya, ia menulis alasan kendala pribadi, tanpa menyebutkan detail kejadian yang sebenarnya. Ia tak ingin menimbulkan keresahan atau memancing lebih banyak cerita mistis di sekolah tersebut. Hari terakhir di sekolah diisi dengan perasaan campur aduk. Beberapa siswa tampak sedih mendengar ia pergi, sementara rekan-rekan guru memberikan dukungan dan harapan agar ia sukses di tempat lain. Namun, saat langkah terakhirnya meninggalkan gerbang sekolah, Mala merasakan beban besar yang terangkat dari dadanya. Meski meninggalkan pekerjaannya adalah keputusan yang sulit, ia yakin itu adalah langkah yang tepat untuk menjaga kewarasannya. Namun, meskipun jauh dari sekolah itu, bayangan sosok berbulu hitam dengan mata merah masih terus menghantui pikirannya, seolah tidak rela melepaskannya begitu saja. Terima kasih telah mendengarkan cerita Pesugihan Genderuwo Ketua Yayasan bersama Cerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap pesugihan gelap selalu ada resiko yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cerimis untuk cerita-cerita horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.